Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Putra Andika dengan NIM 22026062 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Karsipan. Di sini saya akan menjelaskan UAS sumber daya dan informasi tentang biografi pahlawan yaitu Patimura. Asal-usul Thomas Matulesi atau Patimura. Kapitan Patimura lahir sebagai Thomas Matulesi pada 8 Juni 1783 di Saparua. Leluhur keluarga Matulesi berasal dari Pulau Seram. Turun-temurun mereka berpindah moyang Thomas Matulesi ke Titawaka atau sekarang negeri Itawaka. Di antara turunannya, ada yang menetap di Itawaka, ada yang berpindah ke Ulat, dan ada yang berpindah ke Haria. Yang di Haria menurunkan ayah dari Yohanes dan Thomas. Ayah dari Thomas Matulesi yang bernama Franz Matulesi lahir di Itawaka, datang ke negeri Haria. Belum menikah ketika ayah dari Thomas Matulesi menetap di negeri Haria. Ayah dari Thomas Matulesi tersebut sudah tidak kembali lagi ke Itawaka dan menikah dengan ibu dari Thomas yang bernama Francina Silahoy yang berasal dari Siri Sori Serani. Orang tua dari Thomas Matulesi bernama Yohanes Matulesi. Keluarga Matulesi beragama Kristen Protestan. Nama Yohanes dan Thomas diambil dari Alkitab. Thomas Matulesi bergabung dengan dinas militer Inggris tahun 1816. Pada tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih dari penjajahan Belanda oleh Inggris. Dampak pemerintahan baru Inggris di Maluku dinilai baik oleh semua kalangan. Rakyat tidak merasa adanya tekanan dari pengusaha lama yang kembali tersebut. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya di list Kepulauan Maluku Tengah. Sesekali ia memanfaatkan kelonggaran peraturan pemerintah Inggris untuk berkayu ke Ambon. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pusat pemerintahan Inggris di Maluku. Ketika Inggris mengumumkan penarikan pemuda-pemuda Maluku untuk menjadi bagian dari kesatuan militer mereka, Matulesi dan teman-temannya segera mendaftar. Sedikit pun mereka tidak ragu menjadi bagian dari barisan bangsa asing tersebut. Alasan kuat yang membuat Thomas Matulesi memilih bergabung adalah tugas tentara rakyat itu yang dibentuk untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku. Selain itu, tidak seperti Belanda yang mengirim tentara rakyat ke Batavia, Inggris akan menempatkan mereka di Ambon. Ada syarat-syarat tertentu agar dapat lolos seleksi tentara rakyat. Dua di antaranya adalah tes kesehatan dan uji kemampuan fisik. Setelah seluruh proses selesai dilakukan pada tahun 1816, terpilihlah 500 orang, termasuk Thomas Matulesi, untuk bergabung dalam kesatuan Ambon. Mereka dibayar cukup tinggi dan bertempat tinggal di asrama militer di Ambon. Tidak lupa para perwira diberi seragam yang baik, latihan berperang, pendaratan di berbagai pantai berombak, berpasir putih, hingga berkarang adalah latihan-latihan yang sungguh dipersiapkan untuk menangkis dan menyerang musuh. Tentara Inggris cukup baik melatih para perwira baru ini. Berbagai macam pelatihan menggunakan senjata api dipelajari selama berada di sana. Oleh karena perang yang masih terus berkecamuk antara Inggris dan Perancis dibantu Belanda, pemerintahan di Maluku selalu dalam kondisi siaga. Setelah dirasa siap, Matulesi dan perwira lain disebar ke pulau-pulau di seluruh negeri. Selama pelatihan, Matulesi menunjukkan keterampilan, kecakapan, dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain. Ia pun cepat mendapat promosi dan dipercaya sebagai pemimpin bagi angkatannya. Kurang lebih Matulesi berkarir di militer Inggris selama 7 tahun. Pangkat terakhir yang diterimanya adalah Sersan Mayor. Dari jabatan Sersan Mayor, inilah Thomas Matulesi merubah marganya yang dari Matulesi menjadi Matulesia dengan alasan bahwa marga Matulesi yang dipakai Thomas tidak sesuai dengan jabatan Sersan Mayor yang dia gunakan.
Yang ketiga, Perang Patimura 1817. Inggris menduduki wilayah Hindia Belanda pada 1811. Namun kekalahan Inggris dalam perang melawan Prancis dan Belanda menyebabkan Inggris harus mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda melalui Konferensi London pada tahun 1817. Tapi realisasi baru terjadi pada tahun 1816. Bahkan di Maluku, peralihan baru terjadi pada tahun 1817. Kekuasaan atas Maluku dipindahkan dari Gubernur Inggris Martin kepada Komisaris Pemerintah Belanda Nicholas Engelhard dan G.A. van Middelkoop di Benteng Victoria pada 24 Maret 1817. Keduanya tiba di Ambon pada Februari 1817. 3 kapal Belanda melepas jangkar di Teluk Ambon. Kapal Eversen di bawah komandan Kapten Laut N.H. Diers yang meninggal 24 Maret 1817 sehingga diganti Letnan Laut QRM Verheul kapal Nassau di bawah komando Kapten Laut Sloterdijk dan kapal Maria Reigersbergen di bawah komando Letnan Laut Groth. Perubahan pengusaha ini dampak pada perubahan kebijakan pada masa Inggris dan Belanda. Hal ini memicu ketidakpuasan di Maluku, terutama di kawasan Kepulauan Lis dan sekitarnya. Presiden Honimua atau Saparua dijabat Johannes Rudolf van der Berg sejak Maret 1817. Kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli pajak atas tanah atau landerte, pemindahan penduduk serta pelayaran Hongi Tochen serta pengabaikan Traktat London 1. Antara lain pada pasal 11 memuat ketentuan bahwa Presiden Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para sedadu-sedadu Ambon harus dibebaskan dalam artian berhak untuk memilih untuk memasukkan dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktik pemindahan militer ini dipaksakan. Seluruh kapitan Maluku berkumpul di Gunung Saniri. Awal mula Thomas Patulesi menjadi kapitan Patimura bermula dari Thomas pergi ke sekitaran Pulau Molana untuk memancing ikan. Kemudian ada orang tua yang sambil memegang burung meneriaki Thomas. Thomas pulang menjadi kapitan. Jawab Thomas, si betapung kaki kerabu mau jadi kapitan. Orang tua itu pun menjawab dengan tegas tidak pulang jadi kapitan. Seketika Raja Molana yang bernama Raja Patiwaranga dan istrinya Nyai Kimla sudah menjawabkan Thomas Patulesi. Baju kapitan Thomas mengukur baju tersebut pas dan dia kembali menggayung perahu dari Pulau Molana ke negeri Haria. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 25 Maret 1817 mendapat ketantangan keras dari rakyat menolak tegas kedatangan Belanda. Hal ini disebabkan karena kondisi politik ekonomi dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Hal ini yang membuat semua negeri di Maluku sehingga muncullah istilah di kalangan masyarakat Maluku. Suatu peribahasa yang digunakan yaitu pantung. Pada saat itu sesuai cerita orang tua di Maluku, pantung itu begini, cengkeh cupa-cupa. Beres gantang-gantang, orang lain yang susah, orang lain terima gampang. Ini merupakan sikap protes dari masyarakat atas monopoli cengkeh yang sedang dilakukan komponi waktu itu. Patung yang lahir dari keadaan bahwa karena hasil cengkeh melimpah dan kompeni datang ke negeri-negeri membuat hal-hal untuk kasih senang masyarakat, lalu mereka mengambil semua hasil cengkeh dengan cuma-cuma atau dengan harga yang sangat murah. Hal ini menggelisahkan hati semua penduduk sehingga memicu aksi perlawanan yang diniasi melalui pertemuan di Gunung Saniri. Patikan atau Kapitan Syahid, perintah dari Lawatan Amal itu Sidi Sori Islam, pegang peranan mengatur strategi keadaan yang semakin panas, membuat Patikan bergegas mengumpulkan para kapitan Patarima di Gunung Saniri.
Lewat surat kepada para kapitan, ia memberikan seruan untuk berkumpul. Surat itu ditandai dengan bulu ayam warna putih dan hitam yang artinya surat harus disebar baik siang maupun malam bagi siapapun yang menerimanya. Thomas Bartolisi dilantik menjadi Kapitan Patimura. Semua kapitano atau Maleusi Kabersi berkumpul di Gunung Sari, negeri Tuaha, karena wilayah Tuaha dan wilayah Sidisori Islam merupakan wilayah yang luas, yang sangat strategis dalam memantau secara langsung dari ketinggian pergerakan kaum penjajahan bangsa Belanda yang ada di Benteng Dusen dan sekitarnya. Kemudian di wilayah Gunung Saniri ini juga susah untuk Belanda melakukan patroli ke arah gunung. Karena penuh dengan risiko, hampir semua pos pejuang tersebar di hutan-hutan Tuaha, Sidisori, Islam, Tusarani, Tiwaka, Ulad dan Uwo, sehingga Belanda harus berpikir 1000 kali dalam melakukan patroli atau pengawasan saat itu. Kapitan Said, perintah dari Louhata, merupakan otak dari penyerangan itu. Ia merupakan salah satu penggagas yang mengumpulkan para kapitan menyerang benteng Deruste yang dijaga ketat ratusan tentara komponi saat itu. Proklamasi Negeri Haria pada 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan yang ditandatangani oleh 21 Raja Patih. Dan dari Pulau Saparua dan Nusa Laut, proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertemuan di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 20 Mei 1817, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Anthony Relobok, Philips Latihamina, Lucas Selano, Arong Lisepali, Melchior Kesaulia, dan Serasa Sanasaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Selanjutnya, pengkhianatan dari penangkapan Patimura. Pasukan Belanda mengalami kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Patimura hingga pada bulan Juli di 1817 dan bulan Desember 1817. Belanda mendatangkan pasukan komponi dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisenet pada bulan Oktober 1817. Pasukan Belanda mulai menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memadamkan perlawanan rakyat dan merebut kembali benteng Dustede. Patimura dihukum gantung. Tanggal 16 Desember 1817, tibalah hari eksekusi. Pagi-pagi sekali, 4 orang pemimpin itu telah diperintahkan untuk bersiap. Tidak terlihat kecemasan di wajah Patimura dan kawasan-kawasan perjuangan itu karena sehari sebelumnya para pemuka agama datang mengunjungi mereka dan semalaman menemani di dalam sel sambil terus memanjatkan doa. Di lapangan depan benteng Victoria di pesisir Hunitetu, kota Ambon, tiang gantung telah disiapkan. Para algojo pun telah berdiri di sampingnya menunggu korbannya tiba. Sejumlah besar tentara dipersiapkan baik di sekitar lapangan eksekusi maupun pantai untuk menghalau segala bentrokan yang mungkin terjadi. Rakyat Maluku pun telah berkumpul, berusaha melihat para pemimpin mereka untuk terakhir kalinya. Dan tampilan produk ini terlihat tampilan cover, yaitu tampilan pembahasannya. Kesimpulan dari biografi Patimura ini yaitu Belanda kembali bertetapan pada 25 Maret 1817 mengakibatkan monopoli ekstripasi kerja rodi pajak yang berat dan aksi sewenang-wenang terhadap rakyat. Tekanan psikologis yang menyulut kebencian terhadap Belanda merubah menjadi api yang menyulut semangat pelarian dan penjajahan. Tekanan dan penindas Belanda membawa perlawanan kepada rakyat, yaitu deklarasi Haria dan keberatan Hartawono. Untuk mempercepat berakhirnya perang, Belanda mengambil kebijakan pemberontakan terhadap Kapten Desa Pati dan kawan-kawannya. Pada tanggal 11 November 1817, didampingi oleh beberapa pengkhianat, Letnan Petersen sukses menyergap Patimura serta Philips Latuhamahina di suatu desa di negeri Boy.
Pemimpin perjuangan berulang kembali disergap serta ditangkap. Alhasil mereka ditahan bersama Pattimura di benteng New Victoria, Ambon. Saran dari biografi Pattimura itu, semoga dengan dibuat laporan ini kita bisa mengetahui bagaimana susah perjuangan Indonesia zaman dahulu merebut NKRI. Dari bertaruh harta maupun nyawa, janganlah melupakan jasa pahlawan yang telah gugur dalam membela Indonesia, dan semoga kita bisa mengambil nilai-nilai luhur dari mereka. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.